Hitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Sirekap maupun manual berjenjang sama kacaunya. Sama kacaunya. Ini tiba-tiba berubah-ubah, ini berhentinya kapan sesuka hati penyelenggara. Ini problem bagi kita. Lagi jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Ini soal suara PSI yang tiba-tiba menggelembung guys. Kita saksikan guys, gimana perdebatan Ferry Amsari dengan Grace Natali PSI guys. Yuk langsung aja kita saksikan bareng-bareng guys. Budiman Tandurjo di satu meja The Forum Ferry Amsari, semua ngejar 4%. Apakah itu kemudian berdampak dengan penggelembungan atau kecurangan gitu? Ya, tentu semua partai berhasrat untuk lolos, Mas Budi. Berbagai peristiwa belakangan menunjukkan ada indikasi semua berusaha untuk lolos menuju 4%. Kasus PSI yang dihebohkan publik itu memang cukup janggal ya, upaya untuk menaikkan suara karena ada upaya dari 2,5 menuju 3,1. Itu yang curang siapa tapi? Yang curang belum ditemukan, apakah PSI-nya atau penyelenggaranya atau orang-orang lain yang bekerja untuk itu. Tetapi ini upaya untuk mencapai target. Bayangkan PSI harus mengejar dari 2,5 menuju 4% membutuhkan 1,8 juta suara. Sebuah angka yang mustahil ya untuk dikejar, kecuali terjadi keajaiban dunia ke-8 gitu ya. Tetapi upaya seperti ini ya karena memang partai setelah berusaha mendekati publik konstituennya, ternyata meskipun jumlahnya banyak, bahkan ada calon-calon tertentu mencapai angka yang sangat maksimum, tetapi mereka tidak bisa lolos untuk mewakili pemilihnya. Di sana yang memicu hasrat, selain juga kepentingan-kepentingan politik lain. Misalnya bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan kalau partai tertentu tidak masuk atau keluar atau partai baru masuk. Itu ada berkaitan dengan... Oke, baik. Grace silakan ditanggapin Ferry. Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tapi kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya ajukan. Anda tidak mengatakan PSI curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan Mbak Grace. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu kan. Bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ini sebuah keganjalan juga guys ya, kenapa suara PSI meledak guys ya, melonjak tajam. Sendirian cuman PSI doang guys, kan itu jadi tanda tanya bagi partai yang lain, kan banyak banget partai yang lain, tapi kenapa cuman PSI yang suara melonjak tajam guys di saat situasi kayak gini guys. Yang herannya guys ya, di forum-forum kayak gini, di diskusi kayak gini kan, kenapa ketua umum PSI itu guys nggak pernah muncul sih guys, dan kenapa yang orang-orang ini aja guys yang muncul kan. Seharusnya ketumnya yang menjelaskan di sini guys ya. Jadi masyarakat tuh puas ya, jawabannya puas karena langsung ketua umumnya yang menjelaskan semua guys ya. Ya, Sirekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Sirekap yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS? Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara ada tren hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah ini makanya nih Anda menggiring berdasarkan data yang itu fakta di lapangan. Kalau kita lihat dilihat Mas, saja. Ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya Batang Lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu ya, menghitung kasus Batang Lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Ya, sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya
selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu, Mas Ferry. Kita itu jangan lihat sirekapnya, kan ini ada C1 plano, ada C hasil, ada D1 yang kita akan pakai dan ini berjenjang, ya kan? Kalau ada perbedaan yang jadi patokan kan bukan sirekap. Begitu. Ini kan barang baru yang kita nggak tahu nih, mungkin sistemnya juga belum sempurna dan sebagainya, itu nggak usah dilihat. Yang jadi patokan itu nanti data yang di lapangan. Jadi Data lapangan. Mas, Oke, bentar. sirekap sama hitung manual berjenjang sama pentingnya. Sirekap alat kontrol kita terhadap proses manual berjenjang. Oke. Jadi mereka saling cross check nih, membantu publik. Check and balance lah ya? Iya. Masalahnya sekarang sirekap maupun manual berjenjang sama kacaunya. Sama kacaunya. Sama kacaunya. Ini bisa tiba-tiba berubah-ubah, ini berhentinya kapan sesuka hati penyelenggara. Ini problem bagi kita. Data kita semua tahu data per TPS itu kan 300 suara. Tapi di sirekap bisa 600, bisa 700. Tidak ada sistem yang otomatis harusnya menolak. Jika lebih dari 300 otomatis ditolak karena itu pasti salah. Jadi sirekap juga banyak Salahnya juga ya. Oke. Tapi Sirekap. Nah, begitu guys perdebatan antara Ferry Amsari dan Grace Natali guys ya. Bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sangkaan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi dan ilmu baru. Saya juga video sampai sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mantap.